Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Alat Pengembangan Sistem, yang akan dibacakan oleh anggota kelompok kami yang pertama. Saya Lelewi Purnomo NIM 160, Irka Mahfud NIM 161, Koirida Paramita Pramana NIM 209, Rini Andriani NIM 212, Arya Ramadan NIM 228, Brilian Hendy Hastomo NIM 1243. Alat pengembangan sistem. Teknik atau metodologi pengembangan sistem. Beberapa ahli membagi proses pengembangan sistem ke dalam jumlah urutan berbeda, tapi semuanya akan mengacu pada proses standar berikut. A. Analisis diidentifikasikan sebagai bagaimana memahami dan menginspesifikasi dengan detail apa yang harus dilakukan oleh sistem analisis, mendefinisikan masalah. B. Desain diartikan sebagai menjelaskan dengan detail bagaimana bagian-bagian dari sistem informasi diimplementasikan desain memecahkan masalah. C. Implementasi didefinisikan menjalankan sistem yang telah jadi. D. Pemeliharaan didefinisikan dengan menjaga sistem yang sedang berjalan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Mas Irka. Identifikasi dan seleksi proyek. 1. Mengidentifikasi proyek-proyek yang potensial. Seberapa besar keuntungan yang bisa diperoleh, durasi waktu yang tersedia, apakah cukup untuk menyelesaikan proyek, dan apakah sumber daya yang dimiliki untuk menyelesaikan proyek. 2. Melakukan klasifikasi dan ranking proyek. Jika pada saat yang bersamaan ada beberapa proyek yang harus dikerjakan sekaligus, maka perlu dibuat klasifikasi dan ranking proyek. 3. Memilih proyek untuk dikembangkan. Jika klasifikasi dan ranking telah ditetapkan, maka selanjutnya adalah menentukan proyek yang harus dikerjakan. Inisiasi dan perencanaan proyek. Dalam tahap ini, proyek yang potensial disediakan dan argumentasi untuk melanjutkan proyek dikemukakan. Rencana kerja yang matang juga disusun oleh menjalankan tahap-tahapan lainnya. Pada tahapan ini ditentukan secara detail rencana kerja yang harus dikerjakan, durasi yang diperlukan, masing tahap sumber daya manusia, perangkat lunak, perangkat keras, maupun finansial diestimasikan. Analisis. Tahapan sistem yang sedang berjalan dipelajari dan sistem pengganti diusulkan. Dalam tahapan ini dideskripsikan sistem yang sedang berjalan, masalah dan kesempatan didefinisikan, dan rekomendasi umum untuk bagaimana memperbaiki, meningkatkan, atau mengganti sistem yang sedang berjalan diusulkan. Ada 6 aktivitas utama dalam fase ini. 1. Pengumpulan informasi. Langkah awal pada tahap analisis adalah mengumpulkan informasi tentang bagaimana proses-proses bisnis yang ada pada sistem lama berjalan. 2. Mendefinisikan sistem rekrutmen. Mendefinisikan apa saja sebenarnya yang dibutuhkan oleh sistem lama untuk mengatasi masalahnya. 3. Memprioritaskan kebutuhan, ketersediaan waktu, dan sumber daya lain untuk menyelesaikan keseluruhan rekrutmen. Biasa saja tidak mencukupi. 4. Menyusun dan mengevaluasi alternatif. Analisis harus menyiapkan alternatif jika seandainya susunan kebutuhan nantinya akan ditolak oleh klien. 5. Menulis kebutuhan dengan pihak manajemen, menulis kebutuhan yang sudah ada dengan pihak klien, karena pihak-pihak klienlah yang paling tahu kebutuhan sistem mereka. Selanjutnya akan diteruskan. Tanggapan desain. Yang pertama, desain logis. Bagian dari fase desain saat jalan SDL
di mana semua fitur-fitur fungsional dari sistem dipilih dari tahapan analisis dideskripsikan terpisah dari platform komputer yang nanti digunakan. Yang kedua, desain fisik. Spesifikasi logis diubah ke dalam detail teknologi di mana pemrograman dan pengembangan sistem bisa diselesaikan. Implementasi testing yaitu menguji hasil kode program yang telah dihasilkan dari tahapan desain fisik. Tujuan pengujian ini ada dua. Yang pertama yaitu dari sisi pengembangan sistem harus dijamin kode program yang dibuat bebas dari kesalahan sintaks maupun logika. Yang kedua dari sisi pengguna, program yang dihasilkan harus mampu menyelesaikan masalah yang ada pada program baru harus mudah dijalankan dan dipahami oleh pengguna. Output dari tahapan ini adalah source code yang error free, proses pelatihan, dan buku panduan. Pemeliharaan, di mana pada tahapan ini sistem secara sistematis diperbaiki dan ditingkatkan. Hasil dari tahapan ini adalah versi baru dari perangkat lunak yang telah dibuat. Perbaikan yang dilakukan tingkatannya bisa sangat variatif. Mulai dari memperbaiki program yang crash hingga berfungsi kembali sampai pada penambahan modul program yang baru sebagai jawaban atas perubahan kebutuhan penggunaan. Kelemahan dari SDLC. A. Terlalu boros, baik dari segi biaya maupun waktu. Saat terjadi perubahan ketika sistem sudah dikembangkan, hal ini disebabkan perubahan dari suatu tahap akan berakibat pada tahap berikutnya. Dengan demikian, SDLC harus dilaksanakan dengan asumsi setiap tahap tidak boleh salah. B. SDLC merupakan metode dengan pendekatan terstruktur yang mensyaratkan mengikuti semua langkah yang ada. Jika pengembangan menginginkan proses pembuatan lebih cepat dengan meniadakan satu atau beberapa langkah, maka hasilnya justru sistem yang dibangun akan gagal. Pendekatan pengembangan sistem, metode pengembangan evolusioner, berdasarkan pula ide untuk mengembangkan implementasi awal, kemudian memperlihatkan sistem awal itu kepada pengguna untuk dikomentari dan memperbaikinya versi demi versi sampai sistem yang memenuhi persyaratan diperoleh. Metode pengembangan berorientasi pemakaian ulang atau reusable. Untuk beberapa proses bisnis, permintaan dari satu klien dengan klien yang lain bisa jadi hampir sama. Dengan demikian, jika sistem memiliki satu sistem informasi, akan dikembangkan sistem informasi untuk klien lain dengan proses bisnis yang hampir sama. Prototyping, proses alternatif dalam pengembangan sistem di mana kebutuhan diubah ke dalam sistem yang bekerja atau working system yang secara terus-menerus diperbaiki melalui kerja sama antar pengguna dan analisis. Object Oriented Analysis and Design atau OOAD sering dengan berkembangnya tren pemrograman berbasis objek, maka analisis dan desain sistem juga bisa menggunakan konsep objek. Pendekatan baru pengembangan sistem ini sering disebut sebagai pendekatan ketiga setelah pendekatan yang berorientasi data dan berorientasi proses. OOAD adalah metode pengembangan sistem yang lebih menekankan objek dibandingkan dengan data atau proses. Teknologi pengembangan sistem. Alat semacam ini dikategorikan dalam jenis CASE atau Computer Aided Software Engineering.
Chassis adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengotomasi atau mendukung penggambaran dan analisis dari model sistem dan menyediakan translasi dari model sistem ke sistem aplikasi. Ada beberapa alat yang sering digunakan. Microsoft Project dan Rational ROS. Microsoft Project sangat berguna untuk penjadwalan proyek, sedangkan Rational ROS sangat membantu untuk tahapan proses model maupun data model. Teknik-teknik dalam pengembangan sistem. A. Teknik manajemen proyek, yaitu CPM atau Critical Path Method, dan PERT atau Program Evaluation and Review Teknik. Teknik ini digunakan untuk penjadwalan waktu pelaksanaan suatu proyek. B. Teknik menemukan fakta atau fact-finding teknik, yaitu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan menemukan fakta-fakta dalam kegiatan mempelajari sistem yang ada. Teknik-teknik ini diantaranya adalah wawancara atau interview, observasi atau observation, daftar pertanyaan atau kuesioner, pengumpulan sampel atau sampling. C. Teknik analisis biaya atau manfaat atau cost efficiency analysis atau cost benefit analysis. Teknik ini menilai dari sisi kelayakan ekonomi suatu pengembangan sistem informasi. D. Teknik untuk menjalankan rapat. Selama proses pengembangan sistem dilakukan, seringkali rapat-rapat diadakan baik oleh tim pengembangan sistem sendiri atau rapat antara tim pengembangan sistem dengan pemakai sistem manager, sehingga kemampuan analisis sistem untuk memimpin atau berpartisipasi di dalam suatu rapat merupakan hal yang penting terhadap kesuksesan proyek pengembangan sistem. E. Teknik inspeksi atau workshop. Inspeksi merupakan kepentingan dari pemakaian sistem dan workshop merupakan kepentingan dari analisis sistem. Analisis sistem melakukan workshop untuk maksud supaya dokumentasi yang akan diserahkan kepada pemakai sistem secara teknik tidak mengalami kesalahan dan dapat dilakukan dengan diverifikasi terlebih dahulu oleh analis sistem yang lain. Alat pengembangan sistem. 1. Alat-alat pengembangan sistem yang berbentuk grafik. Alat pengembangan sistem yang berbentuk grafik diantaranya adalah sebagai berikut ini. A. Hypodiagram. Hypo adalah alat dokumentasi program yang berbasis pada fungsi, yaitu tiap-tiap modul di dalam sistem digambarkan oleh fungsi utamanya. B. Data flow diagram. Digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik. C. Struktur chart. Digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan organisasi dari sistem informasi secara berjenjang dalam bentuk modul dan submodul. D. SADT atau Struktur Analysis and Design Technique. Struktur Analysis and Design Technique memandang suatu sistem terdiri dari dua hal, benda atau objek, dokumen atau data, dan kejadian atau kegiatan yang dilakukan oleh orang, mesin, atau perangkat lunak. E. JSON Diagram atau JSD. JSON System Development atau JSD membangun suatu model dari dunia nyata atau real world yang menyediakan subjek-subjek permasalahan dari sistem. 2. Penyebab kegagalan pengembangan sistem. Data beberapa penyebab kegagalan dalam pengembangan sistem diantaranya adalah sebagai berikut. A. Kurangnya penyesuaian pengembangan sistem. B. Kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai dan melibatkan pemakai sistem. C. Kurangnya sempurnanya evaluasi kualitas analisis biaya. D. Adanya kerusakan dan kesalahan rancangan. E. Penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak yang tidak direncanakan dan pemasangan teknologi tidak sesuai. F. Pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara. G. Implementasi yang direncanakan dilaksanakan kurang baik.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.